Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film horor, di mana filmnya bercerita tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah barunya. Namun seperti yang kita duga, rumah tersebut ternyata menyimpan begitu banyak rahasia di dalamnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang pindah ke rumah barunya. Terdiri dari sang ayah, sang ibu, juga beserta kelima anaknya. Yang tentu saja, mereka semua sangat senang atas kepindahannya itu. Tapi entah kenapa, anjing milik mereka sama sekali tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Tak mau ambil pusing, mereka pun kembali lagi berkegiatan seperti biasanya. Hingga di saat malam telah tiba, tanpa sengaja salah satu dari anak tersebut membuka sebuah pintu ruang bawah tanah yang sepertinya telah sengaja ditutup oleh pemilik lama rumah tersebut. Dan tentu saja, sang ayah kemudian segera mengecek keadaan di bawah dengan ditemani sebuah lilin. Namun setelah beberapa lama, tak ada yang aneh dari ruangan tersebut. Lalu mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Namun lagi-lagi, anjing milik mereka tiba-tiba saja menggonggong dari arah luar, yang entah penyebabnya oleh karena apa. Keesokan harinya, sang ibu yang terbangun menyadari bahwa kakinya tiba-tiba mengalami lebam yang entah oleh karena apa. Tak mau ambil pusing kembali, sang ibu kemudian melanjutkan membangunkan anak-anaknya, yang dimana anak paling besar mengeluhkan tentang bau busuk yang berada di kamar mandinya. Lalu setelah itu, anak paling bungsu bernama April kemudian menanyakan tentang keberadaan anjing milik mereka. Yang tentu saja sang ibu menyuruh dirinya untuk mencari di pekarangan rumah. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja anjing milik mereka sudah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Lalu adegan berpindah kepada rumah penyidik paranormal, di mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang bernama Ed juga Lauren. Ed sendiri dikenal sebagai seorang pengusir setan yang telah diakui oleh pihak gereja. Sementara istrinya, dirinya adalah seorang cenayang hebat yang berhasil mengusir roh-roh jahat bersama dengan suaminya. Sang ayah yang sedang tertidur, kemudian terbangun oleh suara aneh yang berada di rumahnya. Namun setelah ditelusuri, sang ayah tidak menemukan penyebab suara tersebut. Melainkan sang ayah malah melihat anaknya yang sedang berdiri dan mengatakan bahwa Cindy kembali lagi mengalami tidur sambil berjalan. Namun anehnya, Cindy berjalan di depan lemari yang ternyata lemari itu adalah peninggalan dari pemilik lama rumah tersebut. Hingga pada keesokan harinya, di mana keempat anak mereka sudah pergi bersekolah dan juga sang ayah yang sudah pergi bekerja, tiba-tiba saja sang ibu melihat anak paling bungsu sedang ngobrol sendirian, entah dengan siapa. Yang ternyata itu adalah teman imajinasinya. Lalu sang ibu kemudian mengajak anaknya untuk bermain petak umpet. Dan setelah menghitung mundur, sang ibu kemudian berusaha mencari anaknya di setiap sudut ruangan. Sampai tibalah sang ibu di kamar anak paling tua. Tapi di sanalah tiba-tiba saja pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Dan di saat sang ibu menyuruh anaknya untuk menepukkan kedua tangan, lagi-lagi ada tangan yang keluar dari lemari tersebut. Dan saat dihampiri, seperti yang kita duga, tidak ada siapa-siapa di dalam sana, melainkan sang anak malah bersembunyi di tempat yang lain. Lalu pada malam harinya, sang ayah mendapatkan kabar bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan untuk seminggu ke depan, yang tentu saja mulai dari besok, sang ayah sudah tidak berada di rumah tersebut. Lalu singkat cerita, mereka pun kembali tertidur di kamar masing-masing. Tapi tiba-tiba saja, anak ketiga mereka yang bernama Christine, entah kenapa seperti ada yang menarik kakinya. Lalu ia pun yang penasaran, kemudian melihat ke bawah tempat tidur. Yang tanpa diduga, dirinya melihat pintu kamarnya yang bergerak dengan sendirinya. Yang tentu saja dirinya pun segera membangunkan kakaknya, namun Nancy tidak melihat apa-apa di sana. Dan dari sinilah
rumah mereka sudah dikatakan tidak layak untuk dihuni. Hingga pada keesokan harinya kembali, di saat sang ibu terbangun di tengah malam, dirinya tiba-tiba mendengar suara pecah belah dari lantai bawah. Yang ternyata hal itu diakibatkan oleh beberapa bingkai foto yang jatuh entah oleh karena apa. Tapi yang jelas, sang ibu mendengar kembali suara aneh dari ruang bawah tanah. Merasa ada yang tidak beres, dirinya pun segera pergi dari sana. Namun sayangnya pintu tiba-tiba tertutup, yang membuat dirinya terjatuh, namun beruntungnya ia masih sadarkan diri. Namun belum sampai situ saja, sang ibu dikejutkan kembali oleh sebuah bola yang terlempar dengan sendirinya, dan juga lampu yang tiba-tiba padam. Sementara di lantai atas, sang anak paling tua terbangun kembali dan menemukan adiknya tengah tidur berjalan. Lantas dirinya pun segera mengembalikannya ke tempat tidur. Namun lagi-lagi, ada suara lain dari balik lemari, yang ternyata setelah dicek, tidak ada siapa-siapa di sana. Sang ayah yang sudah pulang ke rumahnya kemudian segera bergegas ke lantai atas dan melihat semua anggota keluarganya sudah dalam keadaan panik ketakutan. Hingga beberapa hari kemudian, di saat Ed dan Lauren sedang mengadakan seminar terbuka tentang dunia supranatural, di mana di sana terdapat sang ibu yang sudah hadir untuk meminta bantuan kepada mereka berdua. Dan tentu saja, dirinya memohon kepada mereka untuk segera mengecek keadaan rumahnya. Dan setelah sesampainya di sana, mereka berdua disambut oleh semua anggota keluarga Perron, yang tentu saja setelah itu, mereka semua segera menjelaskan tentang kejadian aneh di dalam rumah tersebut. Seperti listrik tiba-tiba padam, jam dinding tiba-tiba berhenti, bau busuk yang menyengat, juga pintu yang sering mengetuk dengan sendirinya. Yang ternyata, Ed menjelaskan bahwa hal itu bisa jadi adalah ulah dari makhluk tak kasat mata. Lalu setelah dibawa ke ruang bawah tanah, Lauren pun bisa merasakan bahwa ada hal yang mengerikan yang telah terjadi di masa lalu. Hingga beberapa lama kemudian, kini Lauren sedang bersama dengan anak paling kecil untuk membahas tentang teman imajinasinya, yang ternyata temannya itu hanya dapat dilihat melalui sebuah mainan miliknya. Dan untuk itu, Lauren pun mencobanya. Lauren yang sudah melihat anak kecil tersebut kemudian segera pergi keluar dan berdiri tepat di tepi danau. Namun di saat itulah, Lauren dikejutkan oleh sesuatu yang tergantung di atas pohon. Hingga di saat mereka berdua sudah kembali ke dalam rumah, mereka berdua kemudian segera menyimpulkan bahwa sesuatu telah terjadi di dalam rumah tersebut, yang sehingga keluarga Perron pun mau tidak mau harus melakukan pengusiran setan. Tapi masalahnya, mereka semua harus menunggu persetujuan terlebih dahulu dari pihak gereja, dikarenakan mereka membutuhkan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa rumah tersebut bisa dikatakan benar-benar berhantu. Dan karena itulah, Ed dan Lauren akan kembali lagi sambil membawa beberapa orang untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti tentang keberadaan arwah penasaran dalam rumah tersebut. Lalu singkat cerita, setelah sesampainya Ed dan Lauren di rumah keluarga Perron, mereka semua kemudian segera melakukan penyelidikan dengan dibantu oleh anggota yang lainnya, beserta dengan seorang anggota kepolisian, di mana di sana mereka menempatkan beberapa kamera juga alat pendeteksi di sela-sela sudut ruangan. Hingga di saat malam telah tiba, sama sekali tidak ada gangguan yang terdeteksi oleh mereka semua. Lalu pada keesokan harinya, mereka semua melakukan sarapan pagi bersama-sama dengan penuh kehangatan serta kenyamanan. Tapi di saat Lauren tengah menjemur beberapa pakaian, tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap dan angin berhembus dengan begitu kencang yang menyebabkan pakaian terbang oleh karenanya. Sementara di lantai atas, sang ibu yang sedang tertidur kembali lagi diganggu oleh arwah tersebut yang membuat dirinya seperti terhimpit oleh seseorang di atas tubuhnya. Dan bisa dipastikan bahwa arwah tersebut sudah merasuki tubuh sang ibu tanpa sepengetahuan dari siapapun. Hingga di saat malam telah kembali menyerang, tiba-tiba saja terlihat Cindy yang sedang tertidur sambil berjalan ke arah yang sama, yaitu menuju ruangan kamar, tepat di mana lemari tua itu berada di dalamnya.
Dan setelah mereka berdua berhasil membobol pintu kamar, tanpa diduga Cindy sudah tidak ada lagi di dalam sana. Namun Ed yang menggunakan alat canggihnya kemudian segera mencari jejak Cindy, yang ternyata dirinya sedang bersembunyi di dalam sebuah dinding tepat di balik lemari tersebut. Dan setelah berhasil ditemukan, sang bungsu kemudian berkata kepada Lauren bahwa di sanalah teman imajinasinya bersembunyi. Penasaran dengan hal itu, Lauren kemudian segera pergi ke dalam sana untuk memeriksa keadaan sambil ditemani oleh mainan cermin berputar milik sang bungsu. Tapi di sanalah Lauren malah menemukan ada sebuah tali yang sepertinya itu telah digunakan oleh seseorang untuk gantung diri. Dan tanpa diduga, dirinya tanpa sengaja harus terjatuh dari sana dengan disusul oleh Ed yang mencarinya ke lantai bawah. Sementara Lauren yang sudah kembali tersadar kemudian segera mengambil mainan itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Yang ternyata dirinya melihat ada sesosok arwah perempuan yang menghilang secara tiba-tiba. Namun belum sampai situ saja. Lagi-lagi Lauren dikagetkan oleh tubuh manusia yang sudah tergantung di dalam sana. Yang tentu saja dirinya pun ketakutan dan segera pergi dari sana secepat mungkin. Dan di saat itulah Lauren akhirnya mengetahui bahwa pada masa lalu terdapat kasus pembunuhan di dalam rumah tersebut, di mana sang ibu pemilik lama rumah tersebut telah membunuh semua anggota keluarganya yang telah diakibatkan oleh roh jahat. Yang sekarang roh jahat itu sedang mencoba merasuki sang ibu untuk mencoba membunuh kelima anaknya. Namun lagi-lagi, tiba-tiba saja tanpa diduga rambut Nancy tertarik oleh sesuatu yang membuat semua orang di dalam sana ketakutan luar biasa. Merasa bahwa keluarganya sudah tidak aman, sang ayah kemudian segera pergi dari rumah tersebut untuk menginap di sebuah motel untuk sementara waktu. Lalu singkat cerita, Ed dan Lauren pun menunjukkan bukti rekaman tentang rumah berhantu tersebut kepada seorang pastor dengan tujuan agar keluarga Perron mendapatkan izin untuk melakukan pengusiran setan. Sementara di tempat lain, sang ayah yang sudah pulang dari bekerja kemudian disambut oleh ketiga anaknya dan mengatakan bahwa sang ibu sudah membawa kedua anaknya untuk kembali ke rumah mereka. Yang tentu saja, sang ayah segera memberitahu Ed dan Lauren untuk segera membantunya untuk kembali ke rumah tersebut. Dan setelah sesampainya di sana, tanpa diduga sang ibu sudah berada di ruang bawah tanah sambil sedang mencoba untuk membunuh anaknya. Sedangkan sang bungsu, dirinya entah berada di mana. Tapi yang jelas, mereka pun segera membawa sang ibu untuk pergi dari sana secepat mungkin. Namun sayangnya, lagi-lagi sang ibu malah tertarik kembali ke dalam ruang bawah tanah. Dan dikarenakan keadaan sudah semakin kacau, Ed dan Lauren pun memutuskan untuk melakukan pengusiran setan tanpa adanya seorang pastor. Yang tentu saja, keadaan semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, sang ibu tiba-tiba terdiam, namun dirinya malah terbang melayang. Sementara itu, sang bungsu akhirnya bisa ditemukan yang ternyata dirinya bersembunyi di bawah lantai rumah. Namun sang ibu yang mendengarnya kemudian segera kabur melalui celah-celah dinding, yang tentu saja mereka semua mengejarnya dari belakang. Dan pada akhirnya, Ed dan Lauren pun berhasil mencegahnya dengan mengucapkan beberapa ayat dan roh jahat itu pun berhasil dikalahkan. Lalu keluarga Perron pun akhirnya bisa kembali bersama-sama seperti sebelum mereka pindah ke rumah tersebut. Lalu film pun akhirnya selesai.